begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Karena itu, kita harus kuat. Kita harus waspada. Halo Sobat Nawikrama TV. Wacana hilirisasi mungkin sudah sering kalian dengar. Itu artinya beberapa komunitas akan bernasib sama seperti nikel. Nah, kali ini ada kabar yang bakal membuat Indonesia benar-benar menjadi superpower di bidang teknologi, mulai dari elektronik, otomotif, dan energi terbarukan. Ini terdengar seperti hanya sebuah mimpi, tapi kenyataannya bukanlah hanya sekedar omong kosong sobat. Karena Indonesia telah melakukan langkah strategis yang membuat cita-cita ini akan segera terwujud. Langkah tersebut yaitu pemerintah telah resmi menerapkan larangan ekspor konsentrat tembaga mulai tahun ini, yaitu 2025. Nah, tembaga adalah salah satu logam yang serbaguna dan banyak digunakan dalam berbagai industri, bahkan hampir semua industri teknologi. Baik teknologi konvensional maupun yang canggih sekalipun sangat bergantung pada tembaga, mulai dari energi seperti baterai, UV misalnya, sistem kelistrikan pada surya elektronik, dan lain-lain. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tembaga terbesar di dunia. Bahkan salah satu eksportir konsentrat tembaga terbesar di dunia saat ini. Sumber WPS 2023 kemarin mengatakan, negara tujuan ekspor konsentrat tembaga terbesar Indonesia yaitu Jepang sebesar 654.000 ton, kemudian negara kedua yaitu Cina sebesar 684.000 ton, dan yang ketiga yaitu Korea Selatan sebesar 446.000 ton. Bisa bayangkan, 654.000 ton konsentrat tembaga jika diolah menjadi katoda tembaga, bisa menjadi sekitar 588.000 ton katoda tembaga. Nah, menurut Laboratorium Nasional Argon, Chicago di Amerika Serikat EVI mengandung sekitar 1,15% tembaga. Berat rata-rata EVI sekitar 443 lb. Ini berarti ada sekitar 51,1 lb atau sekitar 23 kilo koda tembaga yang ada di mobil listrik. Artinya 654.000 ton konsentrat tembaga cukup untuk memenuhi sekitar 25 juta unit mobil listrik. Sedangkan sumber lain mengatakan baterai UV rata-rata berkapasitas 60 kW per jam, memiliki berat sekitar 185 kg. Di sana ada katoda tembaga menyumbang sekitar 15,7% dari total bobotnya, atau sekitar 29 kilo. Berarti 654.000 ton konsentrat tembaga, jika diolah menjadi baterai, maka bisa mencukupi untuk sekitar 20 juta unit mobil listrik. Nah, padahal penjualan mobil listrik dari Januari hingga November 2024 di seluruh dunia itu hanya sekitar 15,2 juta unit. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri besaran konsentrat ekspor tembaga ke Jepang. Hanya dalam 1 tahun saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tembaga untuk baterai UV di seluruh dunia sobat. Itu masih belum ditambah dengan ekspor konsentrat ke Cina, Spanyol, dan lain-lain. Dengan potensi besar yang dimiliki, ini tidak heran apa yang diungkapkan oleh Presiden ke-7 dan ke-8. Kalau Indonesia bisa menjadi superpower dalam bidang teknologi dan energi terbarukan, karena hal tersebut sesuai data, ditambah lagi saat ini sedang dikerjakan, bukan hanya diam saja dan omon-omon seperti itu. Nah, kalau larangan ekspor konsentrat tembaga diterapkan, tentu ada beberapa negara nih yang sangat dirugikan akan kebijakan ini. Tentunya, yang paling terpuruk yaitu Jepang dan Korea Selatan, yang notabene-nya kedua negara ini merupakan produsen elektronik, sekaligus otomotif terkemuka di dunia. Ketergantungan yang tinggi pada pasukan biji tembaga dari Indonesia, memberi Indonesia posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi perdagangan dan kerjasama bilateral, khususnya di bidang investasi dan alih teknologi. Maka dari itu, untuk menjaga keberlanjutan industri elektronik dan otomotif, Jepang dan Korea Selatan, mereka hanya memiliki 2 pilihan. Pertama, mencari alternatif pasokan dari negara lain, yang tentunya tidak selalu tersedia dalam jumlah besar dan dengan harga yang kompetitif, atau Jepang dan Korea Selatan bisa meningkatkan kerjasama strategis dengan Indonesia melalui investasi langsung di sektor hilir, seperti apa yang dilakukan Cina Sobat. Dengan kata lain, Jepang dan Korea Selatan dapat mempertimbangkan untuk merelokasi atau memindahkan sebagian pabrik-pabrik manufaktur mereka ke Indonesia. Namun jika mereka tidak memilih pilihan pertama, mereka harus bersiap kehilangan pasar di Indonesia. Kenapa begitu?
karena Cina telah berada satu langkah dari Jepang dan Korea Selatan. Cina jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri atas kebijakan Indonesia ini. Pada Oktober 2024 yang lalu, Not Investment sekaligus Cina Hualong Internasional atau anak usaha dari Sinoron telah menjalin kerjasama dengan IBC untuk mendorong program penggiliran atau hilirisasi tembaga mereka. IBC dan perusahaan-perusahaan asal Cina saat ini sedang membahas untuk membangun perusahaan patungan untuk mengembangkan ekosistem new energy material utuh baterai, yaitu copper foil atau foil tembaga. Bahkan perusahaan-perusahaan Cina ini telah meminta PT FI atau PT Freeport untuk memasok kebutuhan katoda tembaga mereka, sembari menunggu kesepakatan dengan IBC selesai. Langkah ini memberikan Cina keunggulan strategis dibandingkan Jepang dan Korea Selatan. Namun keuntungan yang dimiliki Cina ini justru berbanding terbalik dengan Jepang dan Korea Selatan. Jika mereka mencari alternatif pasokan tembaga dari negara lain, tentu harganya tidak akan sekompetitif tembaga yang diolah di Indonesia. Karena tentu tembaga yang diolah di negara mereka akan dihadapkan pada biaya produksi yang lebih tinggi, biaya tenaga kerja, bahan baku yang belum tentu murah, biaya pengiriman, dan paling ngeri adalah pajak impor jika ingin tembaga mereka masuk ke Indonesia. Nah, kan artinya Indonesia cuma memberi satu pilihan, silakan bangun pabrik di Indonesia. Simpelnya seperti itu, sobat. Selain itu, pelarangan ekspor konsentrat tembaga ini akan memberikan nilai tambah yang lebih besar pada negara kita. Misalnya nilai tambah ekonomi ekspor biji konsentrat sebesar 654.000 ton ke Jepang hanya dihargai sekitar 1,88 miliar dolar atau sekitar 30,48 triliun. Jika konsentrat tersebut diolah menjadi katoda tembaga di smelter Gresik, maka akan menjadi sekitar 588.000 ton katoda tembaga, yang nilainya akan menjadi sekitar 5,9 miliar dolar Amerika, atau sekitar 96,9 triliun rupiah. Ini artinya naik hampir 3 kali lipat atau 300%. Belum lagi produk-produk turunannya seperti foil tembaga, tembaga root, kawat tembaga, komponen elektronik untuk PCB, dan lain-lain. Tentu dengan produksi yang lebih masif. Komponen-komponen dasar tersebut membuat produk-produk hilir yang diproduksi di dalam negeri akan semakin kompetitif alias lebih murah, yang semakin memperkuat nilai tawar kita dalam menarik investasi yang berbasis teknologi. Nah, pelarangan ekspor biji tembaga ini sejujurnya tidak hanya menarik modal dan investasi asing ke Indonesia, tetapi juga secara langsung memaksa negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam Indonesia untuk transfer teknologi dan mempercepat modernisasi industri di negara kita, sehingga secara tidak langsung pula akan meningkatkan kualitas SDM kita. Langkah ini akan memberikan dorongan besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan tembaga secara optimal. Hal ini pada akhirnya akan memacu pengembangan riset dan inovasi teknologi di sektor strategis, sehingga Indonesia bisa menciptakan teknologi, produk elektronik, dan produk otomotif sendiri. Contohnya kita punya Advan, tapi harganya masih kalah dengan produk asing. Kita punya Sanken, tapi juga masih kalah dengan produk asing. Kenapa? Karena bahan dasarnya masih impor, sobat. Impor bahan-bahan dasar tersebut berarti ada tambahan biaya produksi, bea masuk atau pajak impor, dan kadang-kadang fluktuatif harga juga menjadi kendala pada bahan dasar tersebut, sehingga semua ini akan berkontribusi pada harga akhir produk yang lebih tinggi. Kalau semua bahan dasarnya sudah tersedia di dalam negeri, tentu harga produk akhirnya pun akan semakin kompetitif. Ditambah lagi dengan kondisi terbaru, Indonesia sudah resmi menjadi anggota penuh BRICS, sehingga Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih luas, lebih dari setengah penduduk bumi, serta mendapatkan dukungan dari negara-negara BRICS. Ada yang perlu diketahui, 10 produsen tembaga terbesar di dunia menguasai sekitar 75% pangsa pasar tembaga di dunia, sedangkan 10 negara tersebut 8 diantaranya merupakan anggota dan sekaligus mitra BRICS. Artinya Indonesia sebagai salah satu produsen tembaga terbesar di dunia sekaligus anggota BRIKD dapat memenuhi bahkan mengendalikan harga tembaga global, sehingga memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Indonesia dalam bernegosiasi perdagangan internasional. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian semua? Apakah langkah yang diambil oleh pemerintah kita sudah tepat dengan melarang ekspor biji tembaga? Atau ada pendapat lain? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dengan informasi di next video. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia.
Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain.